Reza akui konsumsi sabu selama pandemi. Pada kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Ratusan warga tolak pembuatan makam khusus bagi jenazah pasien COVID-19. Akhir pekan kali ini kami akan mengajak Anda minum kopi di ketinggian. Halo pemirsa, apa kabar? Selamat siang. Aini Siang kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda di akhir pekan ini. Nah, Deta ini biasanya kalau di akhir pekan ngapain nih, Det? Biasanya setelah siaran menyapa pemirsa kumpul sama keluarga. Karena hari Minggu tuh waktu yang tepat untuk berkumpul sama keluarga dan juga merecharge kembali energi. Karena besok hari Senin pastinya udah harus kembali kerja. Betul sekali, tapi yang perlu diingat ini kumpulnya ini harus di rumah aja. Jangan kemana-mana. Tetap sesuai protokol kesehatan. Betul sekali. Nah, selengkapnya tentunya juga akan kita sajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting, inilah Aini Siang selengkapnya. Kita awali informasi dari dua kelompok pemuda yang hendak tawuran di Makassar digerebek polisi. Sejumlah pelaku tawuran kedapatan membawa senjata tajam berupa tombak dan busur panah. Sekelompok pemuda kocar-kacir saat dikejar personil polisi Polrestabes Makassar dan Polsek Talo. Polisi menggerebek Kampung Capoa karena sering terjadi tawuran antar pemuda di daerah tersebut. Selain menangkap 8 pelaku tawuran, polisi juga menyita barang bukti berupa tombak dan busur panah. Di mana diamankan sebanyak 8 orang. Mereka yang melakukan perang kelompok tersebut. Kami mendapatkan 4 orang yang sementara membawa busur beserta dengan anak panah. Terduga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Talo untuk diproses hukum. Dari Makassar, Leo Muhammad, iNews melaporkan. Ratusan warga desa Ujung Serdang, Sumatera Utara menolak pembuatan makam khusus bagi jenazah pasien COVID-19. Warga menghadang alat berat dan meminta pekerja menghentikan kegiatan mereka. Warga desa Ujung Serdang, Deli Serdang, Sumatera Utara menghadang alat berat yang digunakan untuk menggali pemakaman jenazah pasien corona. Selain itu, warga juga meminta agar pekerja menghentikan kegiatan mereka untuk menggali pemakaman di wilayah itu. Penolakan atas pembangunan pemakaman pasien corona di wilayah tersebut dengan alasan kekhawatiran warga terhadap penyebaran virus corona. Sebelumnya warga tidak dikasih tahu, yang diundang hanya 14 orang. Yang bersangkutan lahan yang kena, yang digarap masyarakat itu yang diundang. Memang masyarakat perlu edukasi agar jelas. Wajar pernyataan masyarakat yang kekhawatirannya itu ada. Tapi kan saya sebagai camat bukan ahli kesehatan. COVID itu berbahaya atau tidak yang bisa menjelaskan kesehatan. Nah, di gugus tugas kabupaten ada timnya semua. Pihak kecamatan mengajak warga untuk berdiskusi dengan pihak-pihak terkait dan juga meminta agar tim gugus tugas penanganan COVID-19 memberikan edukasi kepada masyarakat. Dari Deli Serdang, Rizky Fauzan, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda permukiman di sejumlah daerah. Seperti di Parepare, Sulawesi Selatan, 2 rumah hangus terbakar akibat kompor yang lupa dimatikan. Api membakar 2 unit rumah semi permanen di permukiman padat penduduk kota Parepare, Sulawesi Selatan. Hembusan angin kencang membuat petugas pemadam kebakaran sempat kewalahan saat memadamkan api. Diduga kebakaran berasal dari kompor salah seorang warga yang lupa dimatikan. Di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, sebuah gudang pengolahan biji plastik terbakar diduga akibat arus pendek listrik. Untuk memadamkan kobaran api, petugas menutup jalur Surabaya-Mojokerto dan mengalihkannya melalui kawasan Pasar Krian. Tadi ada sempat informasinya sih ada listrik mati sebentar. Habis itu kata pemiliknya pulang sebentar untuk sholat, setelah itu ada kebakaran. Emosi Pak.
Keributan antara petugas pemadam kebakaran dengan warga sempat terjadi di lokasi kebakaran rumah di Jalan Wahid Hasyim, Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu siang. Warga menilai petugas damkar terlambat ke lokasi hingga membuat warga emosi hingga adu mulut tak terhindari. Keributan bisa dilerai dan petugas damkar dibantu warga kemudian bersama-sama memadamkan kobaran api. Tim Liputan iNews melaporkan. Tulang belulang milik seorang pria ditemukan terkubur di persawahan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Tulang belulang ini merupakan jasad seorang pria yang dinyatakan hilang 8 tahun lalu. Polisi menemukan jasad korban pembunuhan yang hilang selama 8 tahun di Banyuasin, Sumatera Selatan. Jasad yang kini hanya tinggal tulang belulang ini dikubur di area persawahan tak jauh dari rumah pelaku di kawasan Banyuasin 1. Jasad kemudian diangkut ke rumah sakit untuk diotopsi. Korban dikenali dari pakaian yang dikenakan terakhir kali. Sidik Purwanto yang berusia 61 tahun menjadi korban perampokan 8 tahun lalu. Pelaku diduga berjumlah 5 orang. 3 pelaku ditangkap polisi sementara 1 pelaku tewas bunuh diri dan 1 pelaku lain masih buron. Jadi peran kita sebagai apa nih? Cuman pengubur, Pak. Pengubur? Iya, Pak. Selama ini kelari kemana? PSP, Pak. Bukit Tinggi. Di mana itu? Di Surabaya Padang itu anunya, Pak. Diupah berapa kau? Cuma dikasih 1 juta, Bu. 1 juta? Ya. Pelakunya siapa itu? Adik dengan suami. Jadi hari ini kita temukan jasad daripada korban yang mana kejadian 2013. Kita dapat menemukan ini ditangkapnya salah satu tersangka Muslim tadi malam. Jadi berdasar petunjuk daripada tersangka inilah kita temukan. Penemuan tulang belulang ini hasil penyelidikan di tahun 2013. 2 tersangka yang sudah ditangkap polisi tidak mengetahui di mana jasad korban disembunyikan. Dari Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap artis Reza Artamevia dalam kasus penyalahgunaan narkotika berjenis sabu. Reza ditangkap di sebuah restoran di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat sore dengan barang bukti 0,78 gram sabu. Polisi mendapati narkoba jenis sabu seberat 0,78 gram yang disimpan di dalam tas saat polisi menggeledah artis tersebut. Saat diamankan, Reza bersama dengan 2 orang rekannya, namun dari hasil tes urin kepada ketiganya hanya Reza yang dinyatakan positif amfetamin. Polisi kemudian melakukan penggeledahan di kediaman Reza Artamevia di kawasan Cirende, Tangerang Selatan dan mengamankan barang bukti berupa alat hisap sabu atau bong dan korek api yang biasa digunakan saat memakai barang haram tersebut. Kepada polisi, Reza Artamevia mengaku mengkonsumsi sabu dalam 4 bulan terakhir selama pandemi COVID-19. Hingga kini polisi masih memburu F dan melacak jaringan narkoba yang diperoleh Reza Artamevia. Dalam keterangan pers pagi ini, Reza meminta maaf telah mengecewakan keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, izinkan saya Reza Artamevia pada kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada anak-anak saya Zahwa dan Alia, kepada orang tua saya Musya atau Omi dan Papap atau Abi, kepada adik-adik saya, keluarga besar saya, guru-guru saya, para sahabat dan kerabat, dan pastinya untuk semua pihak yang sudah selalu mendukung dan membantu perjalanan karir menyanyi saya. Saya mohon maaf lahir batin atas kesalahan yang sudah saya perbuat. Informasi selengkapnya kita akan berbincang dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat siang, Pak Yusri. Selamat siang, Mas. Pak Yusri, apakah sudah diketahui di mana posisi pemasok narkoba kepada Reza Artamevia ini, Pak? Sampai dengan saat ini memang tim masih bekerja di lapangan ya untuk mengejar inisial F, ya, inisial F yang memasuk
narkoba jenis sabu ini kepada saudari RA ini. Ini masih terus kita lakukan pengejaran, mudah-mudahan kita bisa mengungkap ininya, Mas. Begitu, Mas. Baik. Pak Yusri, apakah kasus narkoba yang menjerat Reza ini memiliki keterkaitan dengan narkotika artis lainnya, mengingat ada beberapa artis yang sudah ditangkap pula sebelum Reza? Saya belum bisa katakan tidak, tetapi ini kan masih kita lakukan pengejaran ya kepada F. Tetapi menurut si saudari RA sendiri bahwa memang selama kurun waktu sekitar 4 bulan selama masa pandemi ini dia menggunakan dan selama ini membelinya kepada F. Makanya F ini harus kita temukan nanti baru kita bisa untuk mengungkap apakah kemungkinan ada keterkaitan dengan dia pemasok ke artis-artis yang lain. Alasan Reza memakai sabu apa, Pak? Motifnya awal yang dia sampaikan kepada penyidik ini adalah memang dia untuk mengisi selama ini pandemi COVID-19 inilah sering di rumah saja, sehingga dia terpengaruh lagi untuk menggunakan narkotika jenis sabu ini. Ini sementara motif awal yang disampaikan ke kita, tapi kita masih terus nanti akan mendalami untuk melakukan pemeriksaan lagi yang bersangkutan dan juga saksi-saksi yang lain, Mas. Berarti tidak ada indikasi stres ataupun depresi dalam penggunaan ini? Sepertinya tidak, karena kalau job kan katanya job pun masih ada yang bersangkutan, tetapi memang karena selama ini cuma diam di rumah saja, makanya dia juga tadi menyampaikan pada saat saya melaksanakan press conference ya kepada teman-teman media permohonan maafnya dan penyesalan yang dia katakan pada saat komisi pers tadi. Dari keterangannya, apakah dia mendapatkan sabu dari orang yang sama ketika dahulu tahun 2016 dia juga pernah terjerat, Pak? Ini berbeda. Kami juga sudah sempat mendalami karena kita mengingat tahun 2016 yang lalu ya sempat dia diamankan pada saat itu dan direhabilitasi selama 2 bulan dengan kasus yang sama, tetapi pemasoknya dia bilang bukan, ini berbeda. Makanya kita harus tim masih bekerja terus, mudah-mudahan secepat mungkin inisial F ini bisa kita amankan untuk bisa kita kembangkan lagi. Baik. Ini kapan pihak keluarga diberikan izin untuk bertemu dengan Reza? Kita masih lakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, masih kita dalami ya, nanti kita kasih waktu lah untuk bisa bertemu keluarganya kepada yang bersangkutan, tetapi untuk sementara waktu mungkin masih pendalaman oleh penyidik ya, supaya tidak terganggu nanti bagaimana informasi yang kita harus kumpulkan dari saudari RA sendiri, Pak. Informasi bahwa mendapatkan Reza ini menggunakan sabu, ini dari mana, Pak? Apakah dari hasil penyelidikan kasus-kasus sebelumnya atau dari laporan warga? Sebenarnya ini kan hasil penyelidikan ya, berdasarkan informasi yang kita dapat bahwa yang bersangkutan memang masih sering menggunakan barang haram ini. Kemudian kita lakukan penyelidikan dan berhasil kita amankan saudari RA ini di salah satu restoran yang ada di Jalan Jatinegara pada saat itu. Yang bersangkutan juga baru saja juga membeli satu paket atau satu klip sabu-sabu yang seberat 0,78 gram yang kita temukan di tasnya pada saat kita lakukan penggeledahan. Kemudian kita dalami lagi, kita bawa yang bersangkutan ke kediamannya untuk bisa memastikan kemungkinan apakah masih ada barang narkotika ini di kediamannya. Pada saat kita lakukan penggeledahan di sana bersama yang bersangkutan, kita temukan alat bomnya saja, alat hisap yang biasa digunakan untuk menggunakan sabu-sabu dengan perangkat koreknya ya kita temukan di sana. Tapi sabu-sabu yang lain atau barang narkotika yang lain tidak kita temukan di kediamannya. Baik, sejauh ini apakah Reza ini hanya sebagai pengguna atau ada indikasi mengedarkan juga atau menawarkan ke rekan-rekan lainnya? Sampai dengan saat ini kita ini kan masih pengguna ya, Mbak. Kita yang bersangkutan masih pengguna, tetapi kita kan karena ini baru kemarin Jumat yang lalu kita amankan Jumat sore, makanya kita masih terus melakukan pendalaman untuk kasus saudari RA sendiri. Apakah dia memang ada keterkaitan dengan ini? Itu nanti kita menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik-penyidik atau tim Sat Narkoba Subdit 3 Narkoba Polda Metro Jaya. Dari pihak Reza sendiri, apakah sudah meminta pembelaan, Pak? Misalnya dihukum secara rehabilitasi seperti itu, Pak?
Sampai dengan saat ini belum, Mbak. Belum, masih belum ya. Kita masih menunggu karena kan ini baru kita lakukan tahap pendalaman dan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, dan juga ada saksi-saksi yang kita temukan di TKP pada saat itu. Memang di TKP kita temukan ada 3 termasuk yang bersangkutan. 2 ini rekannya, 3-tiganya sudah kita tes urin, yang 2 negatif, yang saudari RA memang positif amfetamin. Baik, untuk artis sendiri ini kenapa rentan terpapar narkoba, Pak? Apalagi belakangan ini ada sejumlah musisi juga yang ditangkap polisi karena narkoba. Memang selama ini ada beberapa ya, kita mundur ini selama 1 bulan ini ada beberapa artis yang berhasil kita amankan. Mungkin masih ingat saudara satu wanita inisialnya K, kemudian ada juga musisi, 2 musisi. Terakhir minggu lalu kita mengamankan satu lagi inisial J, ex BIP ya, drummer juga sama. Hampir rata-rata penyampainya seperti itu, bahwa ini dengan selama COVID-19 ini mereka di rumah saja, kemudian terpengaruh untuk bisa menggunakan itu lagi. Makanya ini masih terus kita mendalami. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Yusri atas penjelasannya, dan kami menunggu bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini. Pemirsa, ini bukan kali pertama Reza Artamevia diamankan terkait kasus penggunaan narkoba. Di tahun 2016, Reza juga pernah ditangkap di Mataram, Nusa Tenggara Barat atas kepemilikan narkoba. Penyanyi bersuara seksi Reza Artamevia kembali tersandung kasus hukum. Padahal namanya tengah kembali naik daun di panggung musik tanah air. Baru 26 Agustus yang lalu, Reza kembali manggung bersama dengan Raisa dan Rosa. Ya, Reza Artamevia memang penyanyi 1990-an yang masih tetap eksis hingga kini. Tak perlu waktu lama bagi Reza untuk mencuri perhatian pemirsa tanah air. Suara yang khas dan wajah cantiknya membuatnya punya tempat sendiri di hati pemirsa dan panggung hiburan. Namun sayang, di tengah karirnya yang mulai kembali bersinar, badai pun datang. Reza Artamevia diamankan Polda Metro Jaya karena kepemilikan sabu. Empat tahun silam, tepatnya 28 Agustus 2016, Reza diamankan di sebuah hotel di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saat itu Reza Artamevia juga sempat diperiksa dengan status sebagai saksi pada kasus penyalahgunaan narkoba oleh Gatot Brajamusti dan Dewi Aminah di Polda NTB. Dalam keterangannya, Reza tetap mengakui tidak tahu jika aspat termasuk narkoba jenis sabu. Bahkan Reza menyangkal disebut pecandu. Dalam laporannya, Reza mengakui aspat diberikan langsung oleh Gatot. Merasa tertipu, Reza pun melaporkan Gatot ke Polda Metro. Akibatnya, Reza Artamevia menjalani rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Usai menjalani rehabilitasi narkoba, Reza dinyatakan abstinen, yakni kondisi di mana seseorang tidak menggunakan narkoba sama sekali. Ya pemirsa, narkoba memang masih menjadi momok negara. Ada saja akal bulus yang digunakan bandar dan kurir narkoba untuk mendistribusikan narkotika ke konsumennya. Mulai dari dibungkus makanan, dimasukkan ke dalam salak, hingga disembunyikan di dalam pakan ternak.
Pemirsa, masih banyak warga yang abai menggunakan masker dan bagaimana tingkat pelanggar masker setelah terjerat razia? Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.